Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami senantiasa masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, kiranya semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami dapat melakukannya. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga yang ke-9 di bawah perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita mau berbicara tentang Saulus bertobat. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa Saulus adalah nama lain dari Paulus, nama awal dari Paulus yang punya masa lalu kehidupan yang cukup kelam, seperti yang digambarkan di ayat pertama hingga ayat-ayat yang berikutnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus dikenal sebagai orang yang cukup jahat pada masanya, cukup melakukan tindakan-tindakan kriminal. Dia melakukan hal-hal yang menurut kehendaknya baik, bukan lagi menurut kehendak Tuhan. Dia jauh daripada Tuhan dan dianggap orang yang tidak mengenal dengan baik siapa Tuhan. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana Saulus bertobat dan kehidupannya diputar balikan oleh Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya bilang diputar balikan? Karena Saulus yang seperti awal yang saya bilang, bahwa dikenal sebagai orang yang sangat-sangat jahat dan
berkeinginan ke Damsyik untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap semua orang yang percaya kepada kekristenan, kekuasaan dan kekuatan kekristenan, serta menyatakan dirinya bahwa dirinya sangat membenci orang-orang yang mengikuti Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kondisi itu diputarbalikkan oleh Allah untuk menyatakan bagaimana Saulus harus taat dan tunduk kepada perintah Allah untuk menuju kepada pertobatan. Allah merubah perencanaannya yang awalnya pergi ke Damsyik untuk melakukan penganiayaan dan sebagainya. Allah merubahnya untuk pergi ke Damsyik dengan satu tujuan yang belum pasti awalnya, lalu memberikan dia satu penerangan dengan menyatakan bahwa penganiayaan yang sedang dia lakukan adalah penganiayaan terhadap Kristus, dan penganiayaan itu dinyatakan oleh Kristus melalui kondisinya selama ia masuk ke Damsyik atau selama ia sudah berada di dalam Damsyik, yakni 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini salah satu tindakan Allah untuk menyatakan pertobatan bagi Saulus, supaya ia memperoleh hidup yang baru, supaya ia mengetahui bahwa tindakan yang selama ini dia lakukan bukan untuk Allah, malah menyakiti hati Allah, bukan untuk kesenangan Allah atau menyenangkan hati Allah, tetapi malah menyakiti hati Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dari latar belakang yang saya berikan pada saat ini, saya mau beritahukan kepada kita bahwa Allah itu sering sekali menggunakan hal-hal yang sebenarnya kotong anggap memperparah, memperpuruk kotong pun diri untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Oke, mungkin dalam kotong pun tugas, pekerjaan, rumah tangga, kotong selalu mengharapkan sesuatu yang perfect, mengharapkan sesuatu yang baik-baik saja, mengharapkan sesuatu yang kehidupan yang happy saja gitu, tanpa mau menerima segala sesuatu yang akan memperpuruk kotong keadaan, atau menerima bahwa kotong juga akan ada dalam kondisi-kondisi yang juga akan terpuruk karena kotong adalah manusia yang sebenarnya tidak sempurna. Jadi kesempurnaan itu hanya karena Allah. Lalu Allah mempergunakan itu untuk menyatakan bahwa sebenarnya kotong harus jalan lewat sini untuk kotong hidup lebih baik. Jadi jalan yang ini yang selama ini kotong lewat ini belum tentu baik. Yang kotong anggap bahwa ini jalan benar, yang kotong anggap ini jalan paling baik, yang kotong anggap ini jalan yang paling bagus, yang kotong anggap ini yang paling buat kotong happy, ini yang akan memperoleh hidup yang baik, ini yang dan sebagainya. Yang kotong selalu beranggapan bahwa hal-hal positif yang ada dalam situ, ternyata Allah memutarbalikannya dengan menyatakan bahwa ada jalan lain. Tetapi Allah memberikan kenyataan itu dengan membuat kotong terpuruk dan memberikan kotong kesempatan untuk dalam keterpurukan itu kotong melihat bahwa ada peranan Allah di dalam. Seharusnya kotong melibatkan Allah dan melihat bagaimana keputusan yang kotong buat itu dasarnya Allah atau dasarnya apa. Hidup itu tidak soal baik-baik saja. Hidup itu harus ada dinamikanya. Untuk apa? Untuk kotong tahu bahwa kotong ini masih manusia. Untuk menyatakan bahwa kotong ini adalah bukan orang-orang yang sempurna. Kotong adalah ciptaan yang menunggu Sang Pencipta melakukan kehendaknya bagi kotong. Dengan begitu kotong akan paham, kotong tahu bahwa kotong harus tunduk atas segala perintah Allah. Saulus yang dulu hidupnya aur-auran, kita bisa bilang aur-auran, hidupnya tidak benar, tetapi orang menganggap bahwa dia menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang benar di hadapan Allah. Dia menganggap bahwa
yang dilakukan adalah sudah betul, sudah baik, sudah wah lah. Ternyata Allah mau kasih tahu bahwa yang dilakukan itu tidak benar. Allah mau kasih tahu bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah salah, tidak menyenangkan hati Tuhan. Hanya menyenangkan dia punya emosi, hanya menyenangkan dia punya keegoisan, hanya menyenangkan dia punya diri semata. Kalau mau menyenangkan Tuhan, seharusnya kau tunduk terhadap perintah Allah. Harusnya kau mau melibatkan Allah. Jadi sebelum mengambil keputusan, kau harus melibatkan Allah. Kemanapun kau pergi. Itu salah satu wujud pertobatan ketong dari permasalahan hidup yang kemarin menuju kehidupan yang baru. Tentu sulit, tentu menantang, tetapi disitulah akan menunjukkan bagaimana ketong berprogres dengan Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan, ketekunan, ketaatan benar-benar sulit untuk diwujud nyatakan. Kalau ketong sone mau membuka diri atau melibatkan Allah di dalam ketong pun setiap perjalanan kehidupan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi. Amin. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan kami senantiasa dimampukan untuk melakukannya. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Segala sesuatu yang menjadi sukacita duka cita kami Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Selamat menjadi berkat.